Hubungannya apa kamu dengan wakil menteri ini? Ada hubungan khusus ya, Iya. tukar cincin ya sebagai tanda bukti gitu, sampai kita bisa memiliki anak, Oke. tapi menyangkal. Lalu dia menggugat 11 miliar. Tadi kau bilang rumah sakitnya juga digugat. Iya, aku mau lahiran. Tuh, dia datang akhirnya. Itu dia daftarin, dia tanda tangan. Iya, gitu. sebagai apa dia daftarin tanda tangan? Ya ayah dong. Berarti Ngurus kalau yang- begitu bisa menggugat dirinya sendiri dong. Terus aku dengar kabar juga kalau dia ingin menikahi seseorang. Kok sejahat ini? Lalu sama anak aku tuh gimana? Nah, aku nggak dinafkahin sama dia dari 2018. Dia cuma nuntut untuk nafkah anak aja, nggak digubris. Iya. Iya. Oh, ini foto-foto dia nih. Ini foto-foto dia. Oh, ini orangnya, Ini orangnya. wakil menterinya. Iya. Ini anak kamu. Iya, ini anak Loh. aku. Jujur kalau ditanya saya mirip. Keyakinan lo berapa persen? Ini terbukti Mama. Itu adalah anak beliau. 100%. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke. Kembali lagi bersama saya Surya Utama. Kembali lagi bersama saya Surya Utama di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada seseorang wanita bernama Jennifer, ya, Veronica Jennifer. Ya, sebut saja namanya Veronica Jennifer. Emang betul nama aslinya itu. Benar. Dan kuasa hukumnya Mbak Yushernita atau Nita. Mbak Nita atau Yushernita. Jadi ini adalah seorang wanita cantik yang digugat Betul. belasan miliar, 11 miliar ya. Ya, 11,250 juta. Sama seorang wakil menteri Benar. di pemerintahan ini berarti ya. Betul. Oke. Terus wakil menteri ini juga menggugat sebuah rumah sakit ya. Betul. Karena Karena tidak mengakui dan menyangkal ya, namanya catut begitu. oke, jadi dia menggugat rumah sakit tersebut karena Dituduh mencatut katanya. rumah sakit itu dituduh mencatut Tapi kami Benar. tidak nama tahu. dia gitu. Iya, benar. Di media seperti itu, tapi pastinya itu bukan di kewenangan kami untuk menjawab itu. Itu kewenangan dari rumah sakit. Karena belum lihat juga tuntutannya. Betul, betul. Lihat. Oke, tapi kalau kamu sendiri dituntut kenapa? Apa hubungannya kamu sama wakil menteri ini? Kamu menipu dia kah atau Nggak ada nipu. Jadi hubungannya apa kamu dengan wakil menteri ini? Ya, hubungannya ada hubungan khusus ya, gitu. Sampai kita bisa memiliki anak begitu, Oke. tapi menyangkal gitu, Iya. menyangkal lalu dia menggugat begitu. Heran sih, gitu sampai Iya. dia bisa menggugat saya begitu. Oke, menggugat. Oke, jadi kamu hubungan sama dia itu apa dulunya? Pacaran, Pacaran. iya. Terus kok pacaran aja bisa jadi gugat menggugat tuh kenapa? Jadi awalnya itu permulaannya Hmm. dia menjanjikan saya kan untuk menikah. Hmm. Dan dia bilang ke saya itu kalau dia udah cerai dengan istrinya. Oke, pada saat itu dia sudah jadi pejabat. Sudah. Jadi waktu itu saya bertemu sama dia sebagai pejabat bupati. Oke, ya, ya. Awalnya iya. Jun tidak tahu kalau itu. Ya, awalnya saya nggak tahu dia sebagai Pejabat. bupati. Iya, gitu. oke, terus? Jadi awalnya dia ngaku sebagai pengusaha. Gitu. Kenal di mana? Kenal di mana? Kenalnya jadi gini. Jadi dia tuh mengaku sebagai teman kakak saya almarhum ya, gitu. Dia menginbox kakak saya. Lalu saya jawab dong, oh kakak saya sudah meninggal, begitu. Dia kaget, gitu. Oh kalau gitu kita bisa bertemu ya di Jakarta, begitu. Lalu di bulan Desember itu dia menghubungi, adek kamu di mana, gitu. Kita bisa ketemu, Iya. gitu. Saya ada sedikit mau memberi bantuan untuk bela sengkawa, begitu. Oke. Kakak kamu perempuan lagi? Perempuan. Oke. Gitu. Tapi Oke. aku nggak tahu dia hubungannya apa sama kakak. Oke. Cuma dia bilang mengenal. Oke. Begitu. Jadi aku waktu disuruh ke hotel Borobudur, aku bilang sama dia, maaf kak, saya bisa bawa ibu nggak? Karena saya nggak biasa untuk Ngerti. iya ke hotel sendirian gitu. Oh ya bawa aja nggak apa-apa. Ya aku bawa dong keponakan aku, ibu aku, adik aku. Oh, rame. Rame jadinya. Iya, iya, iya. Rame gitu. Makan dong? Enggak sih, itu kita ketemu jam 7 malam kan. Wah, kalau makan banyak orang ya. Bener, Jadi ditraktir ya. bener. Jadi dia nyuruh kita, oh ya kita ke kamar ya. Jadi di kamar itu ada ya ruang tamu ya. Kita ngobrol di situ lah. Oke. Di saat itu aku masih usia 18 tahun ya. Oke. Dan itu baru lulus SMA pun juga. Dan dia tuh bapak-bapak berarti. Iya, Oke. dia bapak-bapak gitu kan. Sama saya lebih bapak-bapak mana? Sama aja sih kayaknya. Tuaan mana lah? Tuan dia lah. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi saya belum cocok jadi pejabat kayaknya. Oke, terus?
Nah setelah itu ngobrol-ngobrol lah, terus dia janjikan saya untuk kerja di perusahaannya dia. Tiba-tiba. Gitu. Dia menawarkan gaji, ya otomatis Berapa? 5 juta waktu itu. Oke. Otomatis aku mau dong, namanya baru lulus SMA, begitu kan. Ya kalau kamu secantik kamu di tempat saya 5.250.000. Gantiin mungkin Nisa kali ya? Kan dia kurang cantik nih di sana ya. Oh iya benar-benar. Terus lanjut terus. Iya lanjut. Terus setelah itu dia bilang, besok adik kesini lagi ya kalau bisa bawa CV, dia bilang. Oke. Bawa foto KTP gitu, dia Oke. bilang. Oh iya baik kakak, gitu kan. Oh, manggilnya kakak. Iya manggil kakak, karena nggak enak kan kalau manggil bapak. Lu manggil dia kak, manggil gua om. Bener-bener ya kan. Iya terus. Iya, terus setelah itu udah kan besokannya lagi dia ngubungin kan, gitu. Adik di mana gitu. Iya kak, ya nanti adik kesana ya. Gitu. Oh, dia kakak nih. Iya, Gemes, adik gemes ya. Terus dia bilang gini kan, kalau bisa sendiri aja ya, gitu. Oh, nggak rombongan lagi. Iya, nggak rombongan lagi, gitu. Nanti kita ketemu di lounge aja, gitu. Oh, benar, adik Iya. kesana kan? Aku kesana, tapi aku tetap bawa mama, tapi mama nunggu, gitu. Nunggu Di parkiran? mobil, iya, gitu. Nggak Karena kepanasan tapi pakai AC kan? pakai AC. Oke, terus, Karena kan iya. waktu itu jadi cuma di lounge doang kan, ya udah ketemu lah di sana gitu. Terus dia bilang, "Adik, kita ke kamar aja dulu." gitu kan. Oke, kita ke kamar. Terus di tempat yang sama di ruang tamu begini, kita ngobrol-ngobrol. Aku udah serahin CV, iya. gitu kan. Dia ngobrol sana, aku di sini gitu. Terus dia langsung tiba-tiba ke sini deket aku. Sebelahnya gitu? Iya, sebelah Oke, kayak terus? kayak om kuya gini lah Iya gitu. kan, dia manggil kakak, gue om, padahal dia lebih bapak-bapak gitu. Gue jadi penasaran kayak apa sih mukanya di sebapak-bapak apa gitu loh. Oke, terus? Gitu. Terus dia bilang gini, ya sebenarnya apa namanya, kamu boleh sih kerja tempat saya gitu. Terus dia nanya-nanya lah tentang per bulannya aku itu dikasih sama papa berapa, maksudnya masih Oke. tanggung nggak sama Iya, ayah gitu. Aku bilang masih gitu, cuma karena aku bawa keponakan ya, keponakan aku kan ibaratnya baru tinggal ibu, jadi Iya. mungkin aku membagilah sedikit Hmm. finansial aku ke mereka begitu. Terus dia bilang gini, udah kamu nggak usah khawatir soal adik-adik, saya yang akan tanggung. Wih, baik hati, bagus dong. Jadi Baik, dermawan, oke. dia iya. baik, dia baik. Omongnya juga sopan santun semuanya. Gitu. Kalau untuk itu Uya-Kuya kalah baik. Ya bener dong, gue akuin. Kalau sama orang yang baru kenal tuh nggak mungkin gue sebaik itu kalau gue. Benar. Iya. Kecuali Iya. cantik. Apa? Kecuali cantik. Enggak, saya juga orangnya kalau sama cewek cantik. Iya. Juga saya nggak cepat baik. Karena saya orangnya curigaan. Oh, gitu. Iya, kalau yang cantik tiba-tiba dekat itu pasti pikir gue ada maunya nih gitu. Kalau gue gitu. Iya. Makanya kalau saya berbeda memang. Iya. Terus tapi kalau cantiknya terus godain ya itu beda. Terus oke, terus habis itu? Terus dia cerita lah tentang dia, tapi dia nggak cerita soal dia jadi bupati ya, dia Oke. nggak cerita itu. Jadi Padahal dia laki-laki kan? Iya, dia nggak. Harusnya Pak Pati. Pak Pati. Iya kan Bu. Iya, lanjut. Gak apa biar nggak tegang. Iya benar-benar. Terus setelah itu dia ceritalah kalau dia itu udah cerai, udah pisah, ibaratnya pisah ranjang sama istrinya juga, dan kita akan cerai juga kata dia gitu. Sudah 5 tahun Ya. gitu dia bilang. Terus udah kamu pokoknya nggak usah khawatir tentang anak-anak, ada saya gitu, karena saya kenal dekat dengan almarhum begitu. Tapi aku sampai saat ini aku nggak tahu ya hubungannya dia Hubungannya apa? Iya, sampai saat ini aku nggak tahu hubungannya apa begitu. Ya udah kan, terus aku disuruh pulang, udah dia ngasih uang itu sebesar 20 juta. 20 juta. 20 juta untuk belasungkawa. Waduh. Gitu. uang apa itu? Saya belum Uang pernah untuk orang baru kayak kenal. belasungkawa gitu kan. Oh, belasungkawa, iya, wajar. belasungkawa, bukan ngasih ke aku, Iya, iya, bukan iya, maksudnya iya. untuk Ya adik nggak apa-apa itu gitu, wajar. bener. Apalagi kan orang kaya kan, Iya. pengusaha waktu itu baru tahunya Bener. kan. Iya, tapi pengusaha gitu. Terus Udah kan kita sering intens chatan. intens. Oke. Intens chatan, terus aku ngerasa Silet. kok ini dia baik banget ya, tiap hari itu ngasih SMS-nya tuh kayak perhatian gitu. Seperti contohnya. Seperti selamat pagi, Oh, kamu iya. jangan lupa untuk membaca firman, begitu-gitu. Oke, Pokoknya oke. baik banget gitu Ya loh. bagus lah, Baik kebapaan banget. kan. Kebapaan banget gitu kan. Pokoknya Kenapa panggilnya kakak gitu? Nah itu bener, ini pertanyaan. Karena gini. Dia kebapaan tapi panggilnya kakak, kalau gue dipanggil om. Iya. karena begini, karena kalau katanya kan waktu itu pertama kan kenal kan sama dia, aku manggilnya bapak kan, terus Iya. dia bilang jangan, karena kalau orang di daerah manggilnya itu kakak kalau yang lebih tua begitu. Oh, iya. Iya. Dia manggil kamu adek.
Iya, jadi dia manggil adek gitu. Walaupun itu orang sangat tua terus kita nggak kenal gitu, kita tetap manggil Oke. kakak begitu. Silakan lanjut deh Jennifer. Oke. Iya. Oke, terus setelah di Januari kita ketemu lagi. Karena kita udah intens kan chattingan. Udah ada sayang-sayangan mungkin? Udah. Apa yang membuat kamu tiba-tiba jadi ser-seran gitu? Deg-deg-ser maksudnya. Baiknya dia sih. Oke. Baiknya dia gitu. Sangat-sangat perhatian apalagi Walaupun umurnya beda berapa lama? Berapa tahun? beda mungkin sekitar 20 tahunan. 20 tahun, kayaknya. oke. Iya. Bisa lulu kan, oke. Iya, Oke. karena memang aku kan ibaratnya broken home juga Oke, sama oke. papa ya, tapi hubungan aku sama papa baik gitu, walaupun kita jarang Ngerti, ketemu. ngerti. Iya. Akhirnya Terus- pacaran, singkat akhirnya cerita. pacaran, kita lewat intens di Iya, chat gitu. Terus di Januari itu ya dia bilang dia akan nikahin aku, dia mau nikahin aku, kita Iya. tukar cincinnya sebagai tanda bukti. Kita tukar cincin. Kita tukar cincin berdua. Ya udah karena kita berhubungan kan gitu. Berhubungan pacaran? Ya berhubungan pacaran. Oke. Berhubungan pacaran, terus di bulan ya pokoknya di bulan Januari itu juga ya aku hamil gitu. Langsung? Iya Oke. gitu. Terus aku bilang sama dia, wah aku nggak bisa kayak begini gitu. Ini kita harus gimana gitu. Mama pasti marah karena waktu itu mama nggak tahu aku ada hubungan sama dia. Mama taunya itu hubungan aku sama dia itu Kerja. bener. Dengan gaji 5 juta. Bener gitu. Jadi mama nggak tahu tuh, nggak tahu Kamu sama. panik dong. Panik, memang panik kan, tapi pas di bulan Maret aku baru ngomong ke mama, kakak. Aku tekdung. Iya betul. Terus kata mama, nggak mungkin, kita coba. Belum periksa." tahu nih siapa lakinya Iya. nih mama nih. Gitu, enggak, aku udah ngasih Oh, udah ngasih tahu. Dia mama marah dong. Marahnya gara-gara tahu lakinya siapa apa karena hamilnya? Iya, kok bisa gini-gini gitu, bodoh gini-gini gitu. Oke. Bodoh karena hamilnya apa karena laki-lakinya? Karena ya dua-duanya, Dua-duanya, oke. dua-duanya kenapa mau gitu. Kenapa nggak yang lebih muda gitu kan? Benar. Iya, iya. Gitu. Emang dapat apa dari ini? Nggak ada. Gitu. Memang nggak ada janjian apa-apa. sama Kamu udah tahu dia sebagai apa sebetulnya? Dan waktu itu udah tahu. Akhirnya tahu. Dia bukan pengusaha yang dia bilang. Dia tetap Oh, pengusaha tetap sih. emang pengusaha juga? Pengusaha. Oh, double ya, Ya, bagus. tapi nggak tahu ya kok bisa Iya, iya. gitu kan. Tetap pengusaha Iya. tapi tetap bupati aktif ya. Oke, oke. Gitu. Belum menteri ya? Belum wakil menteri bukan? belum. Itu dia baru bupati 2 kali periode ya. Oke. Terus setelah itu mama tahu kan, mama marah gitu. Ya udah suruh dia datang ke rumah. Udah datang ke rumah gitu. Akhirnya dia nggak mau kan, dia maunya di hotel kita ketemu. Oke, kita ketemu di hotel. Terus dia bilang, "Ayo kita enggak, dia bilang gini, "Saya akan tanggung jawab." Gitu. Kalau perlu kita ke keluarga di Jambi, karena kan keluarga aku besar di Oke. Jambi kan. Kita sama-sama nih sama keluarga semua diboyong lah ke Jambi gitu. Pokoknya dia bilang, pokoknya nanti tenang aja, saya akan tanggung jawab. Jennifer lahir pun saya akan nikahin begitu. Tapi sampai detik ini pun nggak ada gitu. Sampai aku pas lahiran pun juga nggak ada, karena aku terus mendesak, apalagi mama. Oke, tapi lahiran bersama kamu, bersama dia kan? Iya, bersama Masih dia. baik hubungannya? Jadi 23 Oktober itu aku bilang sama dia kan, aku mau lahiran di rumah sakit Pondok Indah gitu. Kamu datang nggak gitu? Oh, aku datang gitu. Dia datang akhirnya tanggal 24 Oktobernya, Iya. ya kan? Itu udah datang jam 10 malam. Belum jadi wakil menteri? Belum. Oh, masih belum? Belum. Saya tuh penasaran kapan jadi wakil menterinya gitu. Belum. Soalnya kan saya juga pengen jadi wakil menteri. Belum. Menteri, kalau gue nggak mau wakil menteri. Ya, terus lanjut. Belum. Nah, saat itu dia datang dan dia admin staffnya RSPI itu kasih tahu SPI ke itu dia. apa? RSPI. Oh, Rumah Sakit Pondok Indah. Iya. Staffnya itu kan ibaratnya kita daftar ya. Itu pun dia yang daftarin karena waktu itu aku kan lagi di ruangan ya, yang apa namanya kalau mau persalinan harus dicek Iya, kandungan semua. semua kan gitu. Itu dia yang daftarin, dia yang tanda tangan. Dia Gitu. sebagai apa dia daftarin tanda tangan? Ya ayah dong. Sebagai Iya. ayah dia. Oke. Sebagai ayah dari Ayah anak baby, aku, ya ayah iya, baby gitu, calon baby gitu. Terus aku lahiran itu di jam 6 pagi. Nah, jam 7 paginya dia melakukan pembayaran administrasi sama mamah aku bareng. Oke, lahir? Gitu. Lahir 25 sesar? Oktober. Sesar. Apa sesar? Oke. Sesar. Gitu. Terus? Dia tetap nemenin. Dia gendong bayi itu. Gendong bayi itu, dia gendong bayi itu, dia nemenin aku, dia kasih suapin Sweet aku. kan, sebagai seorang bapak, iya. oke. Pokoknya bener-bener layaknya ya pasangan suami istri yang bener-bener baik. Tapi kamu nggak nikah? Enggak nikah. Oke. Begitu. Terus abis itu hubungan masih baik-baik aja? Hubungan masih baik-baik aja. Sampai Hubungan berapa masih baik-baik. tahun anak lo?
sampai Malcolm itu beranjak usia balita ya. Itu di 2018 dia kan mau nyalonin gubernur. Oke. Nyalonin gubernur. Terus aku dengar kabar juga kalau dia ingin menikahi seseorang yang lain. Aku berontak dong di situ. Pengen menikah seseorang. Iya, aku berontak. Kamu dong. kenal? Nggak kenal. Oke. Nggak kenal. Kamu berontak terus? Aku berontak dong di situ. Oh, kok begini ya caranya gitu. Aku nggak terima dong gitu karena ibaratnya gue merasa gue yang dirugikan gitu loh. Gue masih muda. Gue umur 18 tahun waktu itu gue nggak sempet sampai kuliah begitu untuk hanya menjaga ini anak begitu. Kok sejahat ini gitu kamu untuk nikahin orang lain begitu. Terus status sama anak aku tuh gimana gitu. Apa kan. katanya beliau? Enggak, waktu itu maksudnya aku tuh ngomong sendiri. Iya, ngomong sendiri. Oh, Iya, voice ngomong sendiri, over. voice over Iya, gitu. iya, Karena iya, dia iya. orangnya sifatnya gini ya, kalau udah marah itu handphone diblokir. Oh, kayak kerjaan di Kominfo berarti ya? Iya, jadi Iya, ngeblokir. Iya, iya. Jadi aku nih WA dia kan, aku panjang lebar aku Iya. WA dia semuanya. Ini gimana kita gini, diblokir langsung sama dia. Wah, kalau yang begitu harusnya cocok di Kominfo karena bisa blokirin judi online nih yang masih Bener, berkeliaran nih. Ya kan? Kominfo nih gimana nih judi online nih? Udah diblokir semua belum? Oke, terus? Nah, setelah itu aku udah ibaratnya udahlah kita ikhlaskan aja sama yang di atas. Dia nikah apa enggak? Apa cuma dengar doang? Dengar doang gitu Iya. kan, dengar. Ya memang ada bukti-bukti juga sih Kalau? kalau dia ada hubungan dengan yang lain Oke. gitu. Ya udah kan, terus aku kayak ibaratnya udahlah kita ikhlasin aja. Gitu kalau ini emang maunya dia ya udah. Putus Aku hubungan? Putus hubungan. Udah, nggak ada Udah. ribut-ribut? Nggak ada ribut-ribut udah. Nah, aku nggak dinafkahin sama dia dari 2018. Jadi di 2019-nya benar aja dia nikah dengan perempuan tersebut. Jadi istri sah berarti? Nggak tahu ya aku. Taunya dia bener nikah apa? Katanya doang apa ada bukti nih? Dapat foto Dapat dari foto. mantan istri. Oke. Mantan istri yang pertama Oke, begitu. oke. Nah, terus aku lihat Ya, kan lihat foto bener ada ya? foto beneran Oke. ada, beneran dia memang Nanti kasih beneran- lihat gue ya, kasih lihat Iya. gue ya. Oke. beneran nikah. Ya. Terus dari situ kan aku kaget kan, apalagi yang ngasih fotonya itu mantannya gitu. Ini seperti ini aja dia nelfon nih, Itu mantan istrinya. mantan istrinya. Kenapa nelfonin? Ya karena hubungan aku sama dia deket, Deket. begitu karena kita sama-sama korban, sama-sama. Oh, dia udah mantan istri berarti? udah mantan istri karena dia juga ibaratnya nggak ditanggung juga lah, ibarat itu ranah dia lah. Oke, ya, ibaratnya. kita bukan urusan Iya, kita. itu urusan aku gitu. Iya. Jadi kita berhubungan baik, bersahabatan sampai saat ini juga. Nah, artinya kan ibaratnya udah nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Kenapa lo digugat? Ini masih belum terjawab nih. Nah, ini dia permasalahannya, kita masukkan di 2019 itu dia menyuruh orang untuk datang ke rumah aku. 2019. 2019. Untuk ngapain? Setelah dia dilantik jadi wakil menteri, dia menyuruh orang untuk datang ke rumah aku. Ya, mungkin suruh ajudannya ya, mungkin itu banyak pakai surat-surat segala untuk aku ngosongkan rumah tersebut. Rumah siapa itu? Rumah yang dia beliin untuk aku. Atas Gitu. nama? Atas nama ajudannya. Oke. Gitu. Jadi bukan atas nama aku Iya. gitu. Tapi kan di sini aku merasa nggak terima dong karena gue aja 2018 nggak dinafkahin gitu, dan aku nggak pernah nuntut begitu, nggak pernah ibaratnya untuk beri kabar ke dia juga, aku enggak gitu, nyari dia enggak gitu, aku bekerja keras sendiri. Tapi kenapa dia ngusir-ngusir aku, ngusik-ngusik aku, dan aku nggak terima dong. Ya udahlah, aku langsung lapor ke KPAI. KPAI. Benar, aku direspon baik sama Bu Rita ya sebagai komisioner KPAI, direspon baik. Terus Bu Rita juga untuk menjadwalkan kita kapan mediasi dengan Oke, dia. bersangkutan, inisial JW lah Iya. kita sebut ya, Iya. gitu. Terus dia nggak tanggapi baik, jadi mediasi itu kayak ibaratnya diabaikan sama dia, gitu. Nah, terus sampai akhirnya digugat kenapa ini? Nah, di 2020 aku pakailah pengacara. Tepatnya sih 2019 ya, Iya. aku ngomong Iya. kan sama pengacara ini. Terus di 2020 kita juga ngobrol juga tentang permasalahan ini, begitu. Nah, yang aku herannya ini, begitu ini kasusnya nggak diselesaikan, tiba-tiba aku tahu si yang pengacara aku ini itu jadi pengacaranya dia. Oh, secara Gitu. kode etik tuh nggak bener dong. Bener. Karena ada kode etik pengacara, itu nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Iya. Apalagi kalau membocorkan. Benar.
Rahasia gitu. klien Iya, kan, iya. gitu. Padahal aku belum ibaratnya cabut kuasa loh. Oh, belum Sama- cabut kuasa? Belum, Oke. belum. Jadi dia ini jadi pengacaranya JW itu di bulan Maret 2022. Tapi baru nyuruh aku untuk cabut kuasa di bulan Juni ya, Bu. Oke, ini Ya, bisa diaduin ke ininya nih, apa, Pradi. asosiasinya. benar, Ya. benar gitu. Oke. Terus, oke, habis itu? Nah, abis itu ya udah aku untuk gugat dong, bukan gugat sih, aku ibaratnya cari celah lah untuk bisa ada dapat pengacara lain gitu. Dapatlah dengan Bu Yusernita ya. Oke. Gitu. Terus Bu Yusernita meeting dengan dia juga begitu. Terus ibaratnya Ibu memberi surat lah klarifikasi gitu. Kita kapan nih mediasi baik-baik, ini masalah anak loh gitu. Si Jen nggak nuntut untuk apa-apa kok, si Jen cuma nuntut untuk nafkah anak aja sampai pendidikan lah begitu. Tetap nggak digubris, nggak digubris nih sama pengacara ini gitu. Nah, Ibu Nggak ada balasan juga. nggak ada. Jadi Ibu tuh kayak greget gitu kan. Jadi dia langsung lah ibaratnya, oh yaudah somasi 1 deh. Sama satu Gitu. ke si bapak. Si bapak gitu. Dia nggak terima. Tepatnya 12 April 2023 aku digugat Yang berapa miliar? 11 miliar. Atas? Pencemaran nama baik, terus dia menyangka ada hubungan dengan aku, terus Menyangka ada aku hubungan. mengganggu dia dan Mengganggu juga dengan cara? ganggu dengan cara somasi Oke, ya terus. gitu. Terus Dia nih wakil menteri sekarang masih. sekarang jadi wakil menteri. Dengan departemen yang sama apa beda? Beda. Oke. Pokoknya wakil menteri dalam menteri inilah gitu. Oke, terus? Nah, setelah itu kita kaget dong gitu, dan itu di situ ada pemfitnahan bagi aku karena aku nggak merasa Apa aja? Ada. Coba mungkin Bu Nita kita bisa bahas sama-sama. Apa aja yang digugatnya atas poin-poin apa gitu? Poin-poin apa coba? yang paling terpenting ya Bu ya ini. Bu, ini mic-nya dipakai. Digugat apa? Pencemaran, mengganggu, tidak mengakui hubungan. Iya. Tapi nanti saya minta ya bukti-bukti yang kamu punya apa, karena saya juga kan nggak bisa, Semua lengkap. karena saya nggak bisa langsung percaya sama kamu juga, belum tentu kamu cerita kamu benar gitu kan. Iya, benar. Iya, dia merasa terganggu lah sebagai pejabat publik karena dia mengatakan saudari Jennifer ini, klien kami ini mengganggu gitu. Kenapa yang terganggu? Ganggu apanya itu tidak disebutkan di sini. Tapi dibilang sebagai pejabat publik situ. Iya. Iya. Dia mengatakan sebagai pejabat publik dia merasa terganggu dan mendapat gangguan berupa somasi, kuasa hukum tergugat di mana tergugat tidak mengerti dan tidak paham isi dan tujuan somasi, permintaan klarifikasi yang diajukan. Ya kalau memang tidak mengerti tidak ada salahnya juga menemui kami. Iya betul, bisa bicara baik-baik. Iya. Nah, tapi tidak melakukan hal itu, hanya langsung melakukan gugatan saja, dan gugatannya itu atas gangguan-gangguan yang dia katakan itu 11.250.000.000. Seorang pejabat publik nih menggugat seperti ini. Iya. Melalui kuasa hukumnya menggugat seperti ini. Oke, apa isi gugatan yang paling mendasar nih? Yang mungkin yang paling menurut Mbak agak kurang masuk akal atau gimana gitu? Yang kurang masuk akal menurut saya? Iya. Kalau saya sih semuanya nggak masuk akal. Coba kita beberkan apa aja kurang lebih poin-poinnya. Biar kan kita juga sama-sama bisa menilai dan menyimpulkan gitu kan, menganalisa. Kalau ini saya nanti itu masuk ke pokok perkara untuk tuntutan balik, saya tidak bisa melakukannya terlebih dahulu di sini karena itu akan kami lakukan untuk perlawanan ini. Oh, jadi akan mengajukan tuntutan balik? Ya, jadi kami tidak bisa mengatakan apa. Atau kira-kira apa yang ada tuduhan-tuduhan terhadap dia gitu? Iya, semua ini kan tuduhan putar balik gitu loh. Yang dirugikan siapa, yang menggugat siapa. Bagi kami itu saja yang tidak masuk akal. Harusnya kami yang menggugat, tapi kok malah kami yang digugat. Begitu. Jadi seluruhnya ini kami anggap tidak masuk akal. Nanti
apapun ininya kami tidak bisa katakan di sini karena Ya. kami akan melakukan manuver lagi. Gugatan balik. Ya. Oke, takut kamu digugat seorang menteri, wakil menteri? Enggak sih, nggak takut. Nggak takut. Nggak takut. Tidak takut. Hadapi terus. Hadapi terus. Hadapi gitu. terus. Emang kalau kita nggak benar. salah, nggak usah takut. Benar. Harus berani. Kalau emang kita benar ya. Karena memang kalau orang di negara ini perlu orang-orang yang berani jika memang benar. Jangan udah salah berani itu yang banyak terjadi di sini. Benar. Banyak dari dulu banyak banget yang berani justru atau yang jahat tuh justru yang jahat atau yang salah tuh malah lebih berani dari zaman dulu tuh banyak. Budaya seperti itu ada di negara ini. Jadi yang berani yang benar-benar justru malah dibuat takut. Betul. Tapi bukan saya juga bilang kamu juga Iya, benar, benar. karena saya belum tahu. Benar. Cuman pesan saya adalah untuk semuanya, kalau kita benar harus berani. Dan semakin banyak orang benar yang berani, negara kita akan lebih maju. Betul. Nah, terusnya, saya pengen lihat dong bukti-bukti saya. Oke, nggak usah ditayangin di sini deh. Saya di mata saya untuk kamu emang nggak salah ngomong. Iya. Bukti foto, bukti apa kasih lihat ke saya aja sini. Oke, ini aku kasih lihat ke Om Kuya ya, gitu ibaratnya. Saya dipirit-pirit nih. Karena kalau buktinya nggak jelas juga nanti nggak mau saya tayangin juga, gitu kan? Benar. Yang perlu saya lihat aja deh. Yang perlu buktinya. Awas jangan kelihatan ke depan. Oke. Ini sertifikat. Birth certificate. Birth certificate. Dia. Oh, ini foto-foto dia nih. Ini foto-foto dia. Oh, ini orangnya, Ini orangnya, wakil menterinya. Iya. Ini anak kamu. Iya, ini anak Loh. aku. Jujur kalau saya ditanya saya mirip. Ini nggak mirip ibunya justru. Mirip ibunya ada mirip ibunya. Tapi lebih jauh mirip bapaknya. Oh gitu. Dari rambutnya terutama ya kan. Mhm. Oke. Ini juga foto dia nih. Iya. Dengan sang anak. Siapa namanya anaknya? Oh, oke. Oke. Oke, ini kita tutup. Oke. Terus. Terus ini bukti-bukti aku chat sih yang bahwasannya. Ya aku lihat aja, aku nggak usah Oke. bacain. Oh ya, Nggak, ini nggak. benar. Oh, sini ada foto nih. Ini foto kamu tuh pacaran nih? Iya. Oke. Ditaruh sini aja, ditutup ya. Ya. Ini adik kakak nih. Iya, ada kakak. Saya jadi sirik loh. Oke. Yolo ini mukanya kayak cinta waktu kecil ini. Ini anak kamu nih? Oh, itu enggak, itu ponakan. Oh, ponakan kayak cinta iya, kecil. Saya bingung. ponakan. Kok berubah? Ponakan itu. Iya, iya. Ngintip. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini Nih, waktu ditutup, itu ditutup. eh, Komisi Perlindungan ya, Anak. KPAI Oke, ya. oke. Gitu. Nah, ini waktu dia di 2019 dia ngusir aku. Oh, disuruh kosongin rumah. Ha-ha. Ya. Kalau ini surat-suratnya ini surat yang Nanti saja. ini aja nanti. Ini pengacara Ibu Nita ini bikin saya penasaran loh. Iya. Oke, oke. Yang tadi yang itu Bu yang Nah. bariskan tadi. Ini. Oh, kamu dipanggil Bareskrim apa? Jadi tadi gini loh, Hmm. kemarin itu kan kita kan mau menghadapi sidang ini ya, sidang mediasi kan, Iya. sidang mediasi yang kedua kali Atas laporan dia, atas tuntutan dia? atas tuntutan dia. Yang 11 miliar tadi? Benar, tapi kan memang ini kan ranahnya ranah perdata ya Bu. Bukan ranah Minang, bukan ya. Iya. Jadi di pengadilan pusat itu disediakanlah ruang mediasi. Iya, ketemu nggak? Gitu. Nah, Datang? ini dia yang ibaratnya nggak masuk akal kan? Kan dia yang gugat, ya kan? Nah, aku yang tergugat. Iya. Nah, tapi aku yang selalu hadir, selalu absen. Aku selalu hadir dan dia nggak pernah hadir. Oke. Nah, sehingga hakim mediator ya sendiri bilang ini harus prinsipalnya itu dihadirkan, gitu. Karena di sini itu nggak ada orang yang sangat sibuk, gitu. Kita sekarang Event itu pejabat atau segala Iya, macam. Apalagi itu event itu udah, pejabat. apalagi dia yang melaporkan kamu. Artinya dia udah tahu Benar, resikonya, dia benar. harus menjalani step by stepnya, ya kan? betul, betul. Iya, iya. Jadi kata hakim mediator, walaupun seseorang itu ada di rumah sakit atau di luar negeri, kami menyediakan fasilitas untuk Zoom. Oke, bisa. Dia tidak datang. Dia tidak datang, nanti dia tidak mau untuk Zoom Nah, juga. berarti ini hakim mediatornya bener nih, ya kan? Oke. Betul. Nah, jadi hakim mediatornya itu mengimbau ya untuk pengacara. Pengacara datang tapi? Pengacara datang. Datang, tapi orangnya nggak datang. Orang datang, cuma tetap aja nggak bisa karena kan ini kan ranah masalahnya kan karena antara prinsipal sama prinsipal begitu. Jadi
pengacara pun juga hanya mendampingi begitu, bukan yang ranah permasalahannya gitu. Jadi tadi sidang ditunda lagi gitu. Sebenarnya ini buang-buang waktu Mediasi ya. ditunda. Iya, Ditunda. Ke depan. benar. Oke. Terus saya mau tanya nih, tadi kau bilang rumah sakitnya juga digugat. Iya, itu dia. Coba terangin sekali lagi biar saya ngerti, digugat atas dasar apa, Bu? Kalau itu bukan wilayah kami untuk Enggak, oke, buat menjelaskan bukan, cuman gugatannya udah beredar di berita kan? Digugat atas dasar atas dasar tercantumnya nama beliau di Surat keterangan lahir. keterangan lahir. padahal rumah sakit itu tidak ada maksud apa-apa kan? Enggak, Rumah sakit itu mencantumkan sudah lama. Sudah lama. sejak lahir. Sejak lahir. Sejak anak. lahir? Iya, sejak lahir anak dan Oh, dia jadi sendiri yang daftar. beliau keberatan. Oh, dia sendiri yang daftar surat lahirnya? Iya, Tunggu. sebenarnya. Dia yang daftar coba cerita Jadi coba. gini kan waktu aku lahiran ya Iya. kan, kan aku kan nggak mungkin kan ngurus-ngurus semuanya karena dalam Ya, apalagi kondisi sesar peles kan, Iya, ya, jadi ya. dia yang daftarkan semua dan dia tanda tangan dan dia menyelesaikan semua administrasi pembiayaan itu dia semua. Dan itu ada aku buktinya juga, bukti struk ya, struk pembayaran itu atas debit dia juga gitu. Itu Iya. aku punya bukti lengkap gitu. Lengkap juga. Lengkap semuanya. Artinya yang ngurus surat lahir itu dia, Iya, bukan kamu. Bukan. Nah, kalau aku cuma ngurus Berarti kalau yang begitu bisa menggugat dirinya sendiri dong. nggak ngerti. Kalau misalnya ya. begitu, ya kan saya nggak tahu. Misalnya saya nih kita bicara dia gitu ya. Saya daftarin surat lahir, daftarin semua rumah sakit. Terus saya kaget lah, kok nama saya ada yang daftarin saya. Berarti saya harus menggugat diri saya. Benar. Mungkin dia lupa kali Pakai ya. pengacara yang itu. Oh iya. Yang itu. Abang. Iya. Oke. Terus intinya itu. Intinya itu. Oh, tapi- Makanya pas Jadi yang digugat ada dua nih, rumah Iya, sakit sama digugat kamu. dua, iya, makanya. Rumah sakit digugatnya lebih rendah dari kamu. enggak, rumah sakit 23 miliar ya kalau aku. Lebih gede. Ya terdengarnya ya. 23 beritanya tambah begitu. 11 berarti 34. Banyak duit tuh kalau menang. Kamu kok bisa kalah gugatan, punya duitnya nggak segitu? Nah, Aku sih nggak akan kalah karena aku punya bukti lengkap gitu dan aku Oh. siap untuk menjalani semuanya. ya soalnya misal kamu perlu duit nanti bisa kerja di saya 5.150.000 lah. Tapi yang saya harus manggil kamu Kak Ade. Ya. Tapi tadi kasih tahu saya, ini saya udah lihat mukanya tapi belum menterinya wakil menteri kan ini? Ya wakil Nah, menteri benar. saya di kabinet punya teman ada 8 menteri. So, saya coba tanya. Iya. Oke. Dan kalau begitu intinya kalau dari Ibu pengacara apa yang langkah yang akan dilakukan berikutnya? Ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Karena surat nikah kan nggak ada, mereka nggak nikah ya kan? Iya, Iya. tapi ada yang akan kami lakukan beberapa langkah. Mungkin laporan juga dan juga gugatan balik. Hmm. Iya, ada beberapa langkah sih. Tapi, Dan bukti-bukti yang tadi sempat belum mau dikasih tahu ke saya, Iya, itu untuk jadi bahan ya? iya. Kayaknya nggak percaya banget sama saya sih. Nggak takut dibaca. Takut saya ada di pihak lawan. Dibocorkan Iya, nanti. enggak lah. Kan ketahuan langkah kami. Benar-benar. Kalau saya itu orangnya uya-kuya nih, Surya Utama nih netral. Saya tidak pernah memihak siapapun, kecuali emang perlu saya bela ya. Pasti saya akan ada keberpihakan. Tapi untuk secara materi isi podcast, saya harus bersifat netral. Jadi setiap ada dua belah pihak yang berseteru, dua-duanya bisa tampil di sini. Itu sifat netral saya. Tapi kalau untuk secara perasaan, ya saya punya keberpihakan sama siapa itu kan manusiawi. Tapi saran saya sih satu, gampang nih. Untuk membuktikan ini, kamu ajak aja tes DNA. Kamu bikin surat pernyataan, saya siap tes DNA. Sudah Sudah. ada surat Nah, pernyataan. sesimpel itu. Sudah siap. Sudah siap. Artinya, kamu juga bilang kalau perlu nih, saya siap tes DNA. Apabila tidak terbukti ini anaknya, kamu siap minta maaf dan segala macam. Gitu aja udah beres. Akan menggugat balik bahkan lebih. Iya, tapi tes DNA-nya pun harus Iya, netral. Netral benar. Iya kan, harus netral. Bukannya kita nggak percaya sama negara ini, bukan, percaya. Cuma masalahnya kan, masalahnya gitu. Gue gak enak kalau ngomong nanti, salah paham, nanti kita gosip abis ini. Iya, benar, harus netral, benar kan? Dan harus dikawal, karena ini kan masalahnya berhubungan dengan pejabat publik. Ya kalau perlu terbuka setransparannya. Tapi lo juga harus siap kalau ternyata lo tidak terbukti, lo harus minta maaf juga gitu kan. Iya. Kira-kira Siap. tidak terbukti nggak? Keyakinan lo berapa persen? Maksudnya? Ini terbukti Mama.
itu adalah anak beliau. Berapa persen? 100%. 100%. 100% terbukti. Ya, kalau perlu dibikin di 2 tempat, di luar negeri sama di Indonesia. Karena aku juga punya video-videonya dia sama aku, terus video sama anak juga punya. Nanti lihat abis ini ya. Iya boleh. Tapi aku Enggak, lihat aja abis ini selesai podcast ini. Habis podcast ini. Ya Mbak. Uya Kuya masih diragukan nih kenetralannya. Ya. Bukan. Dipikir saya tukang bocorin rahasia kali. Iya, Kalau iya. dilihat aja di luar oven. Oh iya, Iya, itu boleh. maksudnya. Iya. Itu Mbak, itu maksudnya Mbak. Please. Iya. Saya kan penasaran, ini kisahnya kayak sinetron soalnya. benar. Iya. Ya udah. Di sini tuh aku tuh kayak ibaratnya didiskriminasi ya gitu, ditekan gitu. Iya. Ibaratnya aku kan cuma rakyat biasa gitu, ibaratnya dia ya semena-mena lah dengan Iya. kekuasaannya dia Iya. gitu. Dan mungkin dia melihat juga umur aku yang ibaratnya belum paham tentang hukum. Nggak usah khawatir gini. Begitu. Saya percaya, selagi gini, saya selalu marah sama teman saya nih. Saya kemarin sempat debat sama teman saya, dibilang, Uya nggak mungkin deh kita memperbaiki sistem ini di negara kita. Saya malah marahin. Kalau lo ngomong begitu berarti lo nggak percaya sama negara kita. Kalau saya masih percaya sama negara kita, percaya kita bisa membangun negara ini lebih baik, lebih maju. Artinya kita akan buat negara ini tidak ada bedanya antara rakyat, mau pejabat publik, mau dia menteri, mau anggota DPR, mau juga tukang sampah, mau tukang siomay. Kalau punya masalah hukum, kita punya kesetaraan. Benar. Dan itu yang lagi saya perjuangkan bersama teman-teman. Adanya kesetaraan dan juga kepastian hukum di negara kita. Buat apa? Bukan buat saya, bukan buat Mbak, buat anak cucu kita. Bener nggak? Ya, itu memang sudah di undang-undang. Iya. Tapi prakteknya. Nah itu yang lagi kita harus berjuang sama-sama. Buat anak cucu kita. Kalau buat saya sih ya saya udah tua gitu kan. Sebenarnya kalau mau dibilang lo nyantai aja ya udah tinggal santai-santai. Tapi bukan mikirin saya. Anak cucu kita kasihan. Kalau hal-hal yang praktek seperti itu dibiarkan. Dan saya percaya Presiden kita, Pak Jokowi, dan Presiden kita nanti ke depannya pasti punya visi dan pandangan yang sama-sama saya. Artinya Presiden kita siapapun nanti tahun 2024 harus bisa menciptakan atau membuat struktur atau sistem di dalam kementeriannya. Semua adalah orang-orang yang capable, yang punya integritas. NKRI tujuannya satu, bukan untuk kepentingan pribadi. Setuju? Setuju, sangat setuju. Iya. Ini kalau untuk ngomong gini emang saya agak keras. Betul. Ya. Dan juga tadi aku Apa? kemarin ya, Ini dipanggil nih? kemarin aku dipanggil sama Baris Krim Hmm. ini untuk undangan interview sih ya. Ini klarifikasi, undang Ya, interview ya. iya. Ya, dan saya percaya juga mau Bareskrim kita, kepolisian kita di bawah Pak Listio Sigit, Bareskrim di bawah Pak Agus, semua pasti proporsional dan juga presisi. Ya, mau menteri, mau kamu, kalau misalnya kamu yang salah ya kamu akan salah. Benar. Kalau misalnya mau menteri, mau DPR yang salah ya dia yang salah. Dan tidak ada yang namanya keberpihakan karena dia menyandang gelar tertentu. Saya percaya polisi. Saya harus percaya juga sama jaksa. Harus percaya sama hakim dan percaya sama negara ini. Ya, oke, harus optimis. Positive thinking harus. Betul dong, harus positif. Iya. Betul, dong. Sampai kucing aja datang karena dia nggak punya anak sampai sekarang. Karena dia di steril. Oh, Si Tokyo ini, ya. Jadi kasihan yang lain bisa punya anak, dia tidak punya anak. Jadi berbahagialah para bapak-bapak yang kalian punya anak, karena banyak orang dan kucing juga yang dia mau punya anak aja nggak bisa. Jadilah, akuilah anak-anak kita. iya. Ya, oke. Terima kasih Jennifer, Veronica Jennifer. Iya, terima kasih. Nama yang bagus. Iya. Kamu orang mana sih? Veronica Jennifer kayak luar negeri gitu. Jakarta, tapi papa orang Swiss. Orang Swiss, coklat dong. Iya. Iya, sekarang kucing saya yang bengel juga ada yang dikirim ke Swiss 1. Iya, kalau Mbak orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia, oh sama saya. Iya. Saya cuman keturunan Persia sama Bulldog kalau saya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan biar nggak tegang ya kan. Silakan kasih komen dan intinya satu ya. Kita ngebahas soal apapun, jangan misalnya kalau emang ternyata itu kebetulan berhubungan dengan pejabat publik, jangan kait-kaitan itu dengan politis atau apapun. Kalau misalnya ada ya pejabat yang ibaratnya kasusnya diomongin sama seseorang atau diangkat, terus dia bilang, itu kan politis untuk menjatuhkan gue segala macam, itu terlalu picik Anda. Jangan ya, karena saya juga tidak akan menjudge atau ini bicara umum ya, bukan bicara orang ini ya. Karena kalau bicara yang kamu bilang tadi, saya juga belum bisa percaya kamu, belum bisa percaya dia, saya coba mendengarkan saja. Ya, terima kasih banyak guys. Saya Surya Utama pamit dulu. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai